Jadi kan menurut keterangan daripada tim kuasa hukumnya, hasil visum et repertumnya itu kan diakibatkan luka robek majemuk pada organ hati, sehingga terjadi pendarahan hebat yang mengakibatkan kematian pada almarhum. Sekarang gini aja, daripada kan kalau kita bilang imigrasi, sekarang dasarnya mencekal dia apa? Dasar pencekalan seseorang itu dia minimal harus tersangka, ya. Jadi kalau sekarang nggak ada angin, nggak ada hujan, dia sudah bebas loh. Dia istilahnya manusia bebas hari ini. Mau dicekal, ya setahu saya tidak bisa. Saya nggak tahu kalau ada celah lain dalam undang-undang keimigrasian ya. Gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, itu anak cowok itu masih ditahan atau sudah bebas? Sudah bebas. Ya, berarti apa itu statusnya? Bebas. Kecuali kalau kami bilang kasasi lanjut, tapi dia masih ditahan di apel-apel. Nah itu beda. Jadi daripada hari ini 100 profesor diundang, dan 1000 dokter dipanggil, nggak usah buang-buang pita film kalian, ya, buang-buang paket internet. 2 orang hakim itu panggil, hakim yang vonis, hakim yang bebaskan. Apa dasar Anda memvonis? Menurut info ada bekas ban di badan almarhum. Kalau dibilang tidak ada saksi, tidak ada hal-hal kekerasan yang terjadi, hanya murni karena mengkonsumsi alkohol dan dia meninggal. Wah, ini kan namanya pembodohan massal. Kalau mau begoin orang, lihat-lihat. Kasih materi tingkat 7 yang orang tidak bisa cerna. Pada saat orang cerna, dunia sudah berubah. Jangan materi-materi dangkal begini dikasih. Kalau soal intervensi sendiri Bang, artinya ini kan anak seorang ini anggota DPR Abang sendiri aktif atau mantan? Masih aktif, tapi terakhir ini 2024 ini sudah tidak lagi. Kenapa? Karena masa jabatannya sudah habis. Oke. Tapi kan ini masih masuk nih. Nanti pada saat kejadian masih ya? Masih. Ya, kan tetap sampai dengan yang baru masuk mereka kan masih tetap aktif. Iya. Jadi sekarang kan makanya gue bilang sekali lagi, ada 500 orang lebih anggota DPR RI di Senayan sana loh. Nggak usah bicara yang provinsi, yang kabupaten, yang kota Madia, nggak usah rame kali nanti kan. Ada 500 orang lebih anggota DPR aktif. Entah berapa puluh ribu DPR yang mantan. Udah, gue bilang kalau memandang DPR, mandang jenderal, anak mantan presiden aja pernah ditahan, diproses dan divonis di negara ini. Apalah jenderal dan DPR? Hanya satu dari puluhan ribu. Jadi kalau mau, makanya bilang jangan ada tembang pilih dalam melakukan praktek hukum. Kalau satu negara mau maju, jadi jangan bilang punya jutaan ton emas, jutaan ton nikel negara maju, belum tentu. Negara mau maju itu 3 aspek harus maju. Harus transparan, hukum, pendidikan, medis. Kalau masih ada orang yang nggak bersalah masih bisa dihukum di satu negara, itu negara nggak akan maju. Kalau masih ada orang yang bersalah masih bisa dibebaskan dalam satu negara, itu itu bakal menghambat pertumbuhan negara itu. Kalau masih ada satu anak sekolah yang karena belum bayar uang sekolahnya 1 bulan atau 2 bulan dia bisa dipulangkan, dipermalukan depan teman-temannya, yang saya rasa itu udah melanggar kemanusiaan, itu negara bakal lambat majunya. Kalau orang sudah berdarah datang ke satu rumah sakit, harus kasih uang deposit baru dia bisa diambilkan tindakan, itu udah dikebiri kemanusiaan. Jadi 3 aspek ini kalau belum berkembang, belum ditransparankan secara 100%, kalau salah 100%, 90% aja, karena kalau 100% juga agak impossible. Masih ada manusia-manusia yang melanggar kan. 90% aja hal-hal ini bisa berjalan, negara ini maju.